Tema 9, Kayanya Negeriku, Subtema 3, Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia, Pembelajaran 6. Menjaga lingkungan alam dan sumber daya alam termasuk salah satu kewajiban sebagai warga negara. Jika kewajiban ini kamu laksanakan, tentunya lingkungan alam di sekitarmu akan tetap terjaga dan lestari. Namun sebaliknya, jika kamu tidak melaksanakan kewajibanmu, tentunya akan banyak sekali masalah, bahkan bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan menjangkitnya penyakit karena sampah. Oleh karena itu, pelaksanaan hak dan kewajiban haruslah berjalan seimbang agar kehidupan dapat berjalan dengan aman, nyaman, tertib, dan semua kebutuhan dapat terpenuhi dengan baik pula. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak kita sebelum kewajiban kita laksanakan dengan baik. Contoh sederhana adalah ketika kamu menginginkan nilai yang bagus, kamu harus belajar terlebih dahulu. Berikut contoh pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang. 1. Jika ingin sehat, kamu harus menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggalmu. 2. Jika ingin terhindar dari banjir, jangan membuang sampah di sungai. 3. Jika kamu menginginkan udara bersih, kamu harus menanam pohon. Itulah contoh sederhana pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang dan dapat dilaksanakan sehari-hari. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Haruskah orang yang mengabaikan kewajiban diberi sanksi? Mengapa? Ya, harus. Karena mengabaikan kewajiban berarti mengabaikan pula aturan-aturan yang berlaku pada masyarakat pada umumnya, yang kewajiban-kewajiban itu telah ada dan diatur untuk menjaga ketertiban di dalam masyarakat itu sendiri. Contoh pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28J ayat 1 tentang kewajiban dalam menghormati hak asasi manusia orang lain. Apabila kita mengabaikan kewajiban dalam menghormati hak asasi manusia dan tidak diberikan sanksi, maka akan terjadi kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan moral manusia. 2. Sebutkan contoh sanksi bagi orang yang melaksanakan kewajiban. Tuliskan pada tabel berikut ini. Kewajiban yang dilanggar yang pertama adalah siswa tidak melaksanakan piket. Contoh sanksinya adalah siswa diminta untuk piket selama 1 minggu. Kewajiban yang dilanggar yang kedua adalah siswa tidak mendengarkan guru saat kegiatan belajar mengajar. Contoh sanksinya adalah siswa diberikan tugas tambahan yang wajib dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Kewajiban yang dilanggar yang ketiga adalah orang yang membuang sampah sembarangan. Contoh sanksinya adalah diberikannya denda. Kewajiban yang dilanggar yang keempat adalah tidak ikut serta kerja bakti di kampung tanpa izin. Contoh sanksinya adalah memberikannya denda sesuai keputusan yang telah disepakati bersama. Kewajiban yang dilanggar kelima adalah siswa yang terlambat masuk ke sekolah. Contoh sanksinya adalah siswa diminta untuk hafalan surat pendek agar diperbolehkan mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan akan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara sehingga tidak dibenarkan jika warga negara hanya melaksanakan salah satunya. Apakah itu hak atau kewajiban? Dua-duanya harus dilakukan secara merata dan seimbang. Contoh akibat tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan adalah dengan membuang sampah ke sungai yang dapat mengakibatkan banjir. Mari kita baca bacaan berikut ini. Kamu telah membaca bacaan mengapa Jakarta setiap tahun banjir. Sekarang carilah informasi penting pada bacaan tersebut. Kemudian lengkapilah gambar pada peta pikiran berikut. Jakarta sering terjadi banjir setiap musim hujan. Hal itu disebabkan karena pohon-pohon di hutan banyak yang ditebangi untuk pembangunan villa yang ada di puncak.
proses terjadinya banjir yang terjadi di Jakarta, yaitu ketika di puncak turun hujan lebat, air hujan terus mengalir ke bawah karena tidak ada akar-akar pepohonan yang dapat menahan air hujan di dalam tanah. Air hujan terus turun ke daratan yang lebih rendah sehingga terkumpul di sungai. Karena sungai tidak mampu menampung banyaknya air hujan, akibatnya air meluap keluar dan membanjiri Jakarta. Timbullah bencana, salah satunya disebabkan oleh sebagian besar masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan alam sekitar. Mereka banyak membuat kerusakan tanpa mau melakukan usaha-usaha pelestarian. Berikut ini adalah bencana alam yang dapat terjadi karena ulah manusia, antara lain 1. Tanah longsor, 2. Erosi, 3. Abrasi, 4. Pencemaran udara, 5. Pencemaran air, 6. Pencemaran tanah. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika mengalami kesulitan, kamu dapat menanyakan kepada orang tuamu. Tetap semangat dan rajin belajar ya.